Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita bisa melangkahkan kepada majelis dari majelis ilmu yang ada. Dan di hari ini kita insyaallah akan membahas tentang nawaqidul wudu atau pembatal-pembatal wudu. Yang kemarin telah kita selesaikan permasalahan masul khuffain, mengusap kedua khuf atau dua sepatu. Dan pada hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, dan insyaallah ini masalah bab terakhir dari wudu yang berkaitan dengan wudu. Kemudian setelah itu nanti qada hajat, mandi, dan juga haid, tayamum, dan seterusnya. Di sini kita membahas tentang nawaqidul wudu atau pembatal wudu. Untuk sedikit muqaddimah, nawaqidul wudu dengan nawaqidut tayammum sama. Pembatal-pembatal wudu dengan pembatal-pembatal tayammum itu sama. Kecuali ditambahkan untuk tayammum, yaitu adalah jika ketemu air. Jadi pada asalnya apa-apa yang menjadi pembatal-pembatal wudu itu pun akan menjadi pembatal-pembatal tayammum. Karena tayamum menjadi badal, atau ketika tidak ada air maka tayamum dilakukan. Maka hukumnya sama, pembatalan juga sama. Naqil itu pembatal, jamaknya nawaqil. Naqidun nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu berarti di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah akan mengumpulkan beberapa pembatal-pembatal wudu. Dan yang masya Allahnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memasukkan pembatal wudu dari permasalahan yang ada khilafiyah. Beliau tidak memulai dengan hadis ataupun dengan pembatal wudu yang sepakat para ulama tentang pembatalnya. Tapi di sini beliau memasukkan hadis pertamanya adalah hadis yang ada khilaf di kalangan para ulama sampai beberapa pendapat. Khilafnya sangat banyak, pendapatnya sangat banyak. Yaitu hadis yang pertama yang beliau bawakan, atau hadis yang ke-61 di kitab saya. Hadis yang pertama dari bab nawaqidul wudu. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isha hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Hadis dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Anas bin Malik meriwayatkan berkata, kana ashabun Nabi. Di sini beliau menceritakan dahulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis ini Anas tidak mensandarkan ucapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak ada di sini kata qala Rasul misalnya, atau amara Rasul, atau naha Rasul. Tidak ada. Karena di dalam
hadis ya. Di dalam hadis itu ada 3 yang disebut hadis. Pertama adalah perkataan. Perkataan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Misalkan tadi Anas, qala Rasul. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan itu. Ini hadis perkataan. Kemudian yang kedua, ada namanya hadis perbuatan. Perbuatan dari perbuatan Rasulullah SAW. Misalkan Rasulullah SAW sholat dengan duduk seperti ini misalkan, atau berdiri Rasulullah SAW sholat. Rasulullah masuk dengan mengucapkan salam, ataupun hal yang lain, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini juga masuk dari bagian hadis, perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Dan taunya ada yang ketiga yang mungkin jarang dibahas, yaitu adalah apa? Takrir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas karena takrir berkaitan dengan ini. Yang keempat yang masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah sifat. Sifat penciptaan, lalu sifat akhlak. Empat ya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan kita sudah tahu, perbuatan sudah tahu, ada takrir dan ada sifat. Maksudnya sifat apa? Sifatnya Rasulullah SAW. Mau dari penciptaan bahwa tubuhnya Rasul seperti ini, maka itu juga dinamakan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut yang tidak keriting sekali dan tidak lurus, itu dinamakan hadis. Wajahnya Rasulullah SAW tidak hitam dan tidak merah, tapi kuning kemerah-merahan misalnya. Maka itu adalah hadis Nabi SAW. Tubuhnya Rasul, seperti Aisyah berkata kan pernah, seperti tubuhnya Rasul itu seperti bata yang tertumpuk, badannya. Apa istilahnya, perutnya itu seperti bata yang tertumpuk. Maka itu sebutnya hadis Nabi SAW. Dari sifat yang dari penciptaannya. Yang kemudian yang kedua adalah dari akhlaknya Rasulullah. Akhlak kana khuluquhul Quran. Aisyah pernah berkata, sesungguhnya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, maka perkataan itu adalah disebut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena disandarkan kepada beliau. Nah, takrir, kita masuk ke sini takrir. Ini juga dimasukkan oleh para ulama rahimahullah taala di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takrir adalah membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak mengomentari mereka. Contoh membenarkan adalah ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tunjuk beliau itu menjadi istilahnya pemimpin dari pasukan perang. Akhirnya orang tersebut memiliki kebiasaan yang membuat para sahabat kaget, aneh. Yaitu dia membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Dia sering membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Kemudian hal tersebut menjadikanlah sebuah pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ini pemimpin kami ini suka melakukan hal ini. Pemimpin kami suka melakukan hal ini ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ketika itu membenarkan dan bertanya kepadanya, apa yang engkau
Apa dorongan yang engkau perbuat untuk melakukan hal tersebut? Membaca surat Al-Ikhlas setiap sholat engkau. Maka jawabannya karena aku mencintai Al-Fatihah, kita aku mencintai Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW membenarkan apa perbuatannya. Atau yang kedua, seperti hadis ini. Ketika ada sebuah kejadian dan Rasulullah SAW tidak mengomentari mereka, sedangkan harusnya Rasul mengomentari, tapi Rasul tidak, berarti menunjukkan ada takrir dari Rasulullah SAW. Maka di hadis ini kita lihat, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, yaitu di dalam ahdihi, di dalam masanya, masa Rasul, yantaziruna al-isya, yang dimana mereka itu menunggu salat isya sampai mereka menundukkan kepala mereka. Tsumma yusallun wa la yatawadda'un, kemudian dia salat, mereka salat dan kemudian mereka tidak berwudu sebelumnya. Nah, di sini tidak ada perkataan Nabi, nggak ada. Perbuatan Nabi juga tidak ada. Sifat Nabi pun tidak ada, tapi ada takrir. Apa takrirnya? Rasulullah SAW membiarkan para sahabat dalam keadaan mereka menunggu sholat dan tertidur, kemudian mereka sholat tanpa berwudu kembali. Maka ini disebut oleh para sahabat, oleh para ulama adalah hadis Nabi dari bagian takrir. Dari bagian takrir. Paham sini Pak ya? Ini bagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mana yang paling kuat? Yang paling kuat adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua ada perbuatan. Perbuatan Rasul selain apa? Kekhususan Rasulullah SAW. Nah, di sini kita kembali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau mengucapkan perkataan ini, di sini ada penguat dari Anas. Seharusnya cukup ketika berkata kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya hatta takhfiqu, tanpa mengucapkan ala ahdihi. Karena apa? Sudah jelas maksudnya adalah di zaman Rasulullah SAW. Ketika tambahkan ala ahdihi, ini untuk menguatkan bahwa kejadian tersebut sering terjadi atau di zaman Rasulullah SAW. Itu benar-benar terjadi di zaman Rasul. Apalagi kalau kita lihat kana ingat ya dulu adalah istiqomah. Dia ini menunjukkan bahwa terus sering berlaku kana. Maka di sini sahabat Nabi sering tertidur dalam menunggu sholat isya. Nah, ini juga penting bagi kita ketahui. Bahwa berarti menunjukkan hadis ini bahwa bahwa iqamah itu miliknya imam, bukan miliknya waktu. Kalau miliknya waktu, misalnya para sahabat Nabi SAW sudah iqamah terlebih dahulu. Tapi karena iqamah miliknya imam, maka mereka menunggu Rasulullah SAW keluar. Dan di hadis lain ditambahkan, sampai dikisahkan tuh hadis lain, sampai Rasulullah sholat isyanya wanita dan anak-anak sudah tertidur. Wanita dan anak-anak sudah sampai tertidur. Berarti lama untuk sholat isyanya ketika itu. Dan para sahabat tidak iqamah terlebih dahulu, tapi iqamah menunggu Rasulullah SAW. Walaupun para jamaah sudah tertidur, tapi para sahabat tidak iqamah karena iqamah miliknya imam sholat rawatib.
Dan asalkan catatan satu, bahwa dia akan datang. Takutnya beliau lagi safar, beliau lagi keluar, tunggu, sampai jam 11 pun nggak datang misalnya. Nah, enggak seperti itu juga. Kalau seandainya dia ada qarina untuk keluar, maka kita sholat terlebih dahulu. Dan waktu sholat Isya diakhirkan ini lebih afdal daripada di awal jika memungkinkan. Karena Rasulullah SAW juga ketika keluar waktu ini, ketika keluar dari rumahnya, kemudian beliau berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Kalaulah seandainya tidak menyusahkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk sholat Isya di waktu atama atau di waktu ini, waktu yang lebih malam daripada waktu awal azan Isya-nya. Tapi ingat, ini berjamaah masjid, bukan jadi kata Ustaz waktunya lebih malam lebih baik, nanti sholat di rumahnya aja, nanti jam 9 atau jam 10. Bukan. Tapi ini berjamaah di masjid bersama imam. Karena saya pernah ada orang ketika itu berkata, kan sholat Isya bagusnya di atama, maka kita baru sholatnya sekarang. Ketika itu saya lihat tuh antara jam 9 sampai jam 10. Lah, kenapa antum nggak berhenti di jalan sholat duluan bersama imam? Enggak, kan atama, bukan seperti itu pemahamannya. Bukan seperti itu pemahaman. Jadi bukan akhirnya nanti sholat Isya nanti diundur-undur aja, akhirnya sholat sendiri di rumah, bukan. Tapi sholat bersama imam. Dan itu juga jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka imam harus lebih cepat datang ya. Jangan ditunggu sampai jam 9. Jangan ditunggu sampai jam 8. Nah, karena sekarang kita azan jam 7. Jangan sampai terlalu lama. Dan juga Rasul tidak senantiasa atau tidak selalu sholat Isya di akhir waktu, di waktu yang agak malam. Dan kadang juga beliau sholatnya di waktu yang awal. Berarti menunjukkan bahwa imam harus melihat keadaan makmumnya juga. Harus melihat keadaan makmumnya juga. Jangan egois dengan dirinya, atau ini kayaknya sepertinya harus Isya jam 9, jam 8. Karena Rasul bilang atama waktunya yang bagus. Oh ya, tidak. Tapi dilihat juga bagaimana kesiapan makmum jamaah yang ada. Kalau jamaah yang siap, ya alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dilakukan hal tersebut. Maka di sini kita lihat yang jadi konteks kita adalah hatta takhfiqa ru'usuhum. Mereka menunggu sholat Isya sampai ngangguk-ngangguk kepalanya lah. Mereka terus saking ngantuk sekali. Karena menunggu Rasulullah SAW sholat Isya. Dan juga ini kebiasaan para sahabat zaman dulu ya. Habis sholat Isya yang gak lama mereka tidur. Nggak seperti kita, kadang kita sampai 10 lah, 11. Tapi kalau para sahabat Nabi SAW habis sholat Isya tidur. Dan ini pun kita dapatin nanti kalau di kampung. Ketika saya pulang kampung ke kampung istri, maka habis Isya nggak tahu kenapa, Masya Allah, nikmat dari Allah gitu. Mata itu udah rasa kantuk. Sedangkan kita di kota, ya paling jam 10, jam 11 tidur. Karena aktivitas kita. Nah, ini para sahabat Nabi SAW sholatnya habis Isya. Sholat tidurnya habis Isya. Tidak lama habis. Dan juga ada larangan dari Rasulullah SAW untuk berbicara setelah sholat Isya, kecuali hal yang penting, ataupun ilmu, ataupun hal-hal yang lainnya. Hatta takhfiqa ru'usuhum. Ini riwayat hadis ini.
Di dalam riwayat yang lainnya, yanamun menyebutkan yanamun, bukan hatta takhfiqa ru'usahu, bukan sampai mengangguk-anggukkan kepalanya, tapi bahkan riwayatnya yanamun tidur, sampai dia tidur. Mereka para sahabat tidur, kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Di riwayat yang lainnya, hatta yadha'u junubahu, sampai mereka itu menaruh pipinya. Mungkin tidurnya begini. Nah ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal tidak menguatkan salah satu dari 3 lafaz hadis ini, tapi membiarkan 3-tiganya. Karena bisa jadi salah satu dari antara jamaah para sahabat Nabi dia enggak memegang tidur ngawang. Bisa jadi di antara mereka ada yang memegangnya, ada yang bisa mereka itu tidur sudah. Sampai diriwayatkan oleh Anas, hatta yasma'a khatitahu, sampai terdengar suara ngoroknya gitu. Sampai terdengar suara demikian. Tapi hatta inni, kami sebut sampai ini, hatta inni la asma'u li ahadihim khatitan, sampai aku mendengar salah satu di antara mereka tertidurnya sampai bersuara. Nah, maka 3 riwayat ini bisa digunakan. Satu mungkin ada salah satu sahabat yang tidurnya itu modelnya ngangguk-ngangguk gitu. Sering kita lihat di khutbah Jumat ada. Ada juga mungkin kita lihat ada orang tidur demikian, dipegang pipinya. Ada yang mungkin tidur tanpa dipegang pipinya, sampai terdengar suara ngoroknya. Nah, permasalahan ini, permasalahan tidur adalah permasalahan yang di mana para ulama khilaf di antaranya untuk menjadi pembatal wudu. Tidak sepakat para ulama tentang hal tersebut, karena ada beberapa hadis yang lain yang tidak semakna dengan ini. Maka di sana ketika coba kita gabungkan pendapat-pendapat ulama sampai jumlahnya 8 pendapat. Sampai 8 pendapat dari para ulama. Karena ini permasalahan yang tadi yang sudah kita keluarkan dari awal adalah permasalahan yang khilaf. Dan khilafnya terlalu banyak juga. Lumayan banyak, 8 pendapat. 2-3 saja sudah banyak. 3 ya sudah banyak, udah jamaah, sudah bisa sholat berjamaah. 3, 2 itu sudah sholat jamaah. Ini sampai 8 bahkan. Sampai 8 pendapat para ulama tentang tidur, apakah menjadi pembatal ataupun tidak, atau bagaimana sifatnya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang kemarin kita sudah bahas di hadis khuf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membuka sepatu atau membuka khuf kecuali dari janabah. Ingat hadis yang 55, hadis keempat dari bab masul khuf dari Safwan ibni Asal. Wa Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran an la nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layalihin. Ya. Kemudian illa min janabah, kecuali dari janabah, hadas besar. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi ya enggak apa-apa kalau seandainya itu dari buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur. Berarti dari sini menjelaskan bahwa tidur termasuk pembatal wudu. Karena masul khuf kan sama juga dengan wudu. Karena bedanya cuma hanya di kakinya saja. Dia mengusap sepatu, bukan mencuci kaki.
Maka dari sana ada para ulama menyebutkan dengan hadis Safwan ibni Asal tadi, berpendapat bahwa seluruh tidur secara mutlak membatalkan wudu. Mau tidur bagaimana, batal wudunya. Ya, dia berpegang teguh dengan hadis dari Safwan. Karena hadis dari Safwan jelas perkataan Rasulullah SAW. Walaupun di sana tidak dinukilkan dari Rasul, tapi ya muruna, memerintahkan kepada kami. Memerintahkan kepada kami. Tapi di sana pasti ada perkataan Rasul yang tidak disebutkan, tapi hanya kesimpulannya dari perkataan Rasulullah SAW. Hukum hadisnya marfu'. Nah, kalau hadis ini tadi takrir, hanya sebatas takrir, maka menurut mereka hadis takrir tidak bisa mengalahkan hadis yang perkataan. Maka secara umum hadis yang menyebutkan hal tersebut mereka sebutkan adalah tidur menjadi pembatal wudu. Tidur menjadi pembatal wudu. Dan pendapat yang lain juga yang secara mutlak kebalikannya. Kalau tadi pembatal wudu secara mutlak tidak mengambil hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Karena di sana para sahabat tertidur. Ya, karena berkuat dengan hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi hadis ini kalau dimutlakkan demikian pun nggak bisa dikatakan benar. Maksudnya pendapat ini kalau dimutlakkan tidak juga benar, karena ada hadis Safwan menyebutkan naum. Maka bagaimana menjamaknya? Maka sebagian para ulama ada yang memulai dengan menjamak dua hadis tersebut. Beliau ada yang berkata bahwa maksudnya Safwan ibn Asal, hadis Safwan itu naum atau tidur menjadi pembatal wudu karena mazinnah li ghairihi. Karena itu cuma hanya kemungkinan sangat besar dia akan batal. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-ain wika'us sah faman nama falyatawadda. Ain, mata kita ini adalah pengikat dari belakang kita. Belakang depan, kadang sebagian anak kecil ya. Maksudnya apa? Ketika kita tertidur, mata kita tertutup, maka kemungkinan besar keluar dari belakang, dari lubuk ataupun dari kubul. Karena tidak lagi ada yang mengikatnya. Maka sering juga ketika kita tidur mungkin sering dengar ada suara kentut. Dan anak kecil kita pun kadang masih nggak bisa menjaganya, akhirnya pipis di kasur sering, ya kan, masih ngompol. Karena ke mata kita itu ada penjaganya. Maka jarang kan orang ada tiba-tiba misalkan pipis sendiri gitu. Lagi jalan tiba-tiba keluar air pipis, kan nggak mungkin. Kecuali dia punya penyakit. Maka orang juga kentut, maaf, itu kentut sendiri gitu, nggak ada itu. Itu pasti ya dengan keinginan dia. Kecuali dia tertidur, baru itu bukan dari keinginan dia. Karena pengikatnya sudah terlepas, yaitu dalam mata. Maka karena ini mazinnah ataupun ini sangat kemungkinan besar, maka untuk hati-hatinya dia membatalkan wudu. Untuk membatalkan wudu. Atau dilihat kalau dia wudu, dia tidur enggak lama dan tidak terdengar suara kentutnya, maka dia belum batal. Karena ini adalah mazinnah. Kemudian para ulama yang lainnya
Kemudian para ulama yang lainnya berpendapat, dan ini yang mungkin bisa lebih ausat, pertengahan di antara mereka, adalah mengkhususkan cara tidurnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Anas, itulah yang tidak membatalkan wudhu. Maka barang siapa yang tidurnya dalam keadaan duduk, tidak menyender, tidak bertumpu dengan kayu atau dengan hal yang lainnya, maka tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Apalagi dikuatkan dengan hadis yang lainnya, idza namal 'abdu fi sujudihi bahallahu bihil malaikatu yaqulu 'abdi ruhi 'indi wa jasaduhu sajidun baina yadayhi. Ada satu hadis dari Baihaqi, ketika seorang hamba itu dalam keadaan sujud kemudian tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan dan berkata kepada malaikat, hambaku dan ruhnya bersamaku. Hambaku dan ruhnya itu bersamaku. Karena tertidur itu bersama, tidak lagi di dalam jasad kita, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka naum akhul maut, tidur ini saudaranya mati. Karena apa? Karena sama-sama dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Maka ketika tidur, ruh kita kepada Allah, sama Allah. Kemudian kita bangun baru dikembalikan. Maka sini disebutkan abdi wa ruhuhu indi. Hambaku dan ruhnya itu bersamaku. Wa jasaduhu sajidun baina yadayhi, dan jasadnya sedang sujud kepadaku. Nah, sujud kepadaku. Rawahu Baihaqi. Riwayatkan Imam Baihaqi. Dan hadis ini bukan menunjukkan bolehnya tidur dalam waktu sholat ya. Dan akhirnya saya mau tidur lah di waktu sholat, itu bukan. Waktu sholat kalau kita ngantuk, kata Rasulullah, maka cepatlah segerakan sholatnya kemudian tidur. Nah, tapi yang jadi syahidnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudu, karena sholatnya nggak batal. Kalau seandainya sholatnya batal, baru kita katakan wudunya batal. Walaupun hadis ini sanadnya lemah, tapi ini bisa menjadi penguat hadis yang sebelumnya, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nanti menunjukkan sholat duduk, tidur dalam keadaan duduk yang seperti dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudunya. Dan ini pendapat yang mungkin lebih menjamak dari beberapa hadis yang ada. Walaupun di dalam bab ini banyak pendapat para ulama dan banyak dalil-dalil yang mereka kuatkan, tapi ini pendapat ini adalah pendapat yang lebih menggabungkan dari riwayat-riwayat yang ada, menggabungkan riwayat Anas, menggabungkan riwayat dari Sofwan, dan menggabungkan dari al-ainu wika'us sah, dan juga menggabungkan hadis idza nama 'abd. Maka ini lebih husat. Dan juga ditambahkan tidurnya yang sebentar, bukan tidurnya yang lama. Kalau tidurnya lama, berjam-jam, sejam tidur, itu berarti namanya sedang tidur ya. Kalau tidurnya cuma sebentar, maka itu tidak membatalkan wudu. Dengan hay'a ini ya, dengan sifatnya tidurnya para sahabat itu duduk dan cuma sebentar, maka tidak membatalkan wudu. Kecuali duduknya menyender tadi kan gitu loh, menyender. Tidur udah. Nah, itu baru membatalkan wudu. Nah, di sini kita kembali ingatkan ada 8 pendapat para ulama, dan pembahasan yang panjang, enggak pendek juga, karena ada 8 pendapat para
ulama di dalam hal ini. Dan juga hadis beringat hadis Nabi SAW ketika setelah sholat malam, kemudian azan subuh, Rasulullah sering muttaji'an, tidur miring, atau Rasulullah itu sering meletakkan pipinya, mungkin begini atau hal yang lain. Dan ketika iqamah sudah masuk waktunya, Rasulullah bangun dan iqamah. Dan itu tidak membatalkan wudunya Rasulullah SAW. Dan juga untuk permasalahan wudu Rasul beda. Ini khususan Rasul, tidurnya Rasul sebagian ulama menyebutkan bahwa bukan menjadi pembatal wudunya Rasulullah SAW. Ini khusus buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketika Aisyah Rasulullah berkata kepada Aisyah, nama aini wala yanamu qalbi. Dua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Ini khusus buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atu ustahadu fala athhur fa'ada'u as-salah qala la innama dzalika irqun wa laysa bihaydin fa idza aqbalat haydatuki fad'i as-salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dam thumma salli. Muttafaqun alaih. Wa zada wa lil Bukhari thumma tawadda'i li kulli salatin wa asyara Muslim ila annahu hadzafaha 'amdan. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ada seorang wanita bernama Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur." Aku ini seorang wanita yang mustahadah dan fala athhur, dan aku tidak suci. Menurut beliau, afa ada'u shalah, apakah aku itu meninggalkan salat? Karena aku selalu keluar darah dari kemaluannya. Dan kemarin setelah kita singgung ketika pembahasan tentang apakah najis darah, bahwa darah itu ada beberapa keluarnya. Salah satunya dari kemaluan. Dari kemaluan ada 3. Darah apa aja? Dari haid, nifas, dan mustahadah ini atau istihadah. Maka Fatimah memandang karena ini darah keluar dari tempat yang sama, ya, maka ini juga hadas. Karena haid itu hadas, ya, bukan najis. Haidnya, perbuatan haidnya, darahnya baru najis. Apakah ini juga sama hukumnya seperti haid yang memiliki hadas besar, istihadah? Maka itu yang yang dipikirkan oleh Fatimah. Maka beliau beliau datangi Rasulullah SAW dan tanya, benar enggak sih ini hadas ya Rasulullah, istihadah saya? Dan juga Fatimah itu menganggap bahwa biasanya kan suci ataupun boleh sholat ataupun boleh yang lainnya ketika terputusnya darah. Udah tidak lagi keluar darah, maka dia sudah suci. Maka gimana nih? Saya nggak berhenti, nggak putus ya Rasulullah. Apakah saya itu harus meninggalkan sholat atau bagaimana? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, la innama dzalika irqun. La-nya untuk apa? Afa ada'u shalah. Apakah aku meninggalkan salat? Maka jawaban Rasulullah mengatakan tidak. Innama dzalika irqun. Sungguhnya itu adalah sebuah
Ya, bisa kita katakan ya penyakit lah. Karena darah keluarnya haid dengan darah keluarnya istihadah berbeda. Darah keluarnya haid itu dari rahim yang tidak terbuai akhirnya keluar. Satu keluar yang tidak terbuai akhirnya keluar. Dan istihadah tidak, bukan dari situ, dari hal yang lain. Maka bentuk darahnya pun atau warna darahnya berbeda. Warna darahnya pun berbeda. Ya nanti kita akan jelas lebih perinci di babnya haid. Walaysa bihaidin. Dan dipertegas lagi oleh Rasulullah, itu bukan haid. Itu bukan haid. Apa yang bukan haidnya? Yang waktu-waktu yang panjang itu, kecuali fa idza aqbalati haidatuki. Kecuali ketika kamu sudah tahu bahwa itu waktu haid, maka itu haid. Ketika sudah waktu haid, maka itu haid. Misalnya biasanya haid itu tanggal 2 Dzulhijjah, 2 awal bulan 2 sampai 10 misalkan. Ataupun sampai 9. Sekarang tanggal berapa? 5. Ya, 5 Zulqa'dah bagi Indonesia, bagi Saudi 6. Nah, misalkan anggap demikian. Misalkan tanggal 5 lah biar pas sekarang ya, tanggal 5 sampai tanggal 12. 7 hari. Maka setiap hari tersebut adalah hari haidnya. Selain hari tersebut bukan hari haidnya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah. Maka dari tanggal 5 sampai tanggal 12 itulah baru meninggalkan salat. Selain itu tidak meninggalkan salat. Tetap salat. Tapi apa yang harus dilakukan? Maka Rasul menyebutkan, memberikan saran kepadanya, wa idza adbarat. Ketika haidnya sudah hilang, maka kembali lagi ke istihadah, faghsili anki dam tsumma shalli. Maka cucilah darah tersebut kemudian kau sholat. Cuci darah kemudian sholat. Maka ini harus diperhatikan oleh wanita-wanita yang keluar darah terus. Ketika ingin sholat, cuci darahnya dulu. Dicuci dulu kemudian sholat. Ini yang harus dilakukan, cuci darahnya. Dan di sini Rasulullah SAW tidak membantah bahwa keluar darah ini istihadah, haid dan nifas bukan hadas. Tapi beliau hanya menjelaskan tentang sholat. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa ini berkaitan dengan hadas yang daim. Maka bagi orang wanita atau laki-laki nanti ada penyakit yang hadasnya daim, yang memiliki hadas yang tapi yang senantiasa terus ada, nggak bisa diputus. Maka bagi perempuan tadi istihadah, keluar darahnya, ataupun seperti laki-laki ataupun wanita juga bisa juga mungkin yang beser ya, yang keluar terus ataupun yang kentut terus. Nah, itu semuanya adalah hadas. Maka orang-orang seperti ini hadas yang daim itu hadasnya tersebut yang biasa dia keluar misalkan pipisnya ataupun dari kentutnya ataupun darahnya istihadah, itu hadas, tapi di sini dibikin kekhususan bahwa tidak menjadikan dia tidak sholat. Dia tetap sholat. Maka caranya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia cuci, kemudian dia sholat. Maksudnya dia berwudu dulu, kemudian dia sholat. Maka para ulama membahas tentang bagaimana wudunya. Kalau dia sudah wudu, kemudian keluar lagi, ya, karena juga tidak bisa ditahan kan? Karena ini sebuah penyakit yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada orang-orang tersebut. Maka disebutkan oleh para ulama, maka wudunya tidak batal selama hadas yang dia dapat dari hadas penyakitnya. Karena di sini tambahan hadis summa tawadda'i likulli sholatin, ini ada khilaf para ulama bahwa ini adalah bukan dari Rasulullah SAW, ini perkataan Urwah ibni Zubair. Tapi walaupun ini adalah yang kuat ada perkataan Rasul, karena di sini disebutkan summa tawadda'i, kemudian engkau wudulah. Jadi seolah-olah ini perkataan sinambung dengan sebelumnya.
lagi sedang berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish. Maka lafaz ini adalah lafaz yang kuat juga bahwa itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud hadis ini, summa tawadda'i li kulli sholatin. Kemudian kau berwudu setiap salat. Nah, ketika salat, maka udah ketika dia mau salat zuhur dia wudu, enggak usah dipikirkan dia itu kena turun lagi misalkan darahnya keluar lagi, mau dia kentut lagi misalkan bagi yang penyakit kentut terus ataupun beser. Maka tidak lagi dilihat sana. Yang penting dia sudah cuci. Kalau untuk istihadah dan untuk beser selesai wudu, maka tidak dilihat lagi tentang hadasnya yang penyakitnya. Misalkan dia hadasnya penyakitnya itu beser, bisa kencing terus, nggak bisa ditahan, tapi kemudian dia itu kentut, maka yang membatalkan wudunya dia itu kentut, walaupun dia juga pipis keluar. Atau orang wanita yang mustahadah, yang keluar darah terus, kemudian dia wudu, udah cuci darahnya, kemudian dia wudu, dia mau sholat zuhur, pas perjalanan dari keluar kamar mandi ke tempat dia sholat, tiba-tiba keluar lagi, maka itu tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan wudunya, dan dia kembali sholat dan dengan keadaannya dia demikian. Kecuali ketika dia keluar mau sholat dia kentut, maka itu yang membatalkan wudunya. Itu yang membatalkan wudunya. Bukan hadas yang daimnya dia, bukan hadas yang biasa dia terkena karena penyakit yang dia dapatkan. Dan di hadis lain, kalau di sini kan dengan waktu, dengan waktu haid, dengan waktu haidnya biasanya kapan, tanggal sekian berarti itu yang ditinggalkan. Maka ada yang lainnya menyebutkan membedakan jenis darahnya. Kalau darah haid begini dan darah istihadah begini. Kalau sudah ketemu darah haid maka berhenti. Maksudnya tidak sholat lagi, tidak boleh tawaf haji, maka dia berhenti istihadah. Kalau haid ya, dilihat dari darahnya. Maka nanti kita akan bahas lebih perinci permasalahan darah haid ataupun istihadah di dalam babnya. Karena di sini kita lagi bahas bab nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kemudian ini adalah pembatal wudu yang kedua. Pembatal wudu yang pertama adalah tidur tadi, yang sudah kita jelaskan bagaimana hayat tidurnya. Kemudian yang kedua adalah istihadah. Istihadah itu membatal wudu juga, karena itu termasuk hadas yang daim, hadas yang senantiasa ada. Tapi kalau ada istihadah, maka seperti apa yang tadi kita jelaskan, dia tidak akan batal dengan hadas tersebut kecuali ada hadas yang lainnya. Maka kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala memasukkan permasalahan yang ketiga adalah madhi. Permasalahan madhi. Nah, insyaallah hadis ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang madhi, bagaimana hukum madhi. Karena mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Perbuatan dengan akhlak. Oh ya. Oh sama aja. Ya insyaallah barakallahu. Mungkin bisa jadi maksudnya ini adalah penyadaran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi yang berkata bahwa Rasulullah itu akhlaknya begini dan begini. Ya. Tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan yang dilakukannya. Maka itu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw khalqiyyah.
Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita membahas terkait ketika tidur lelap, Ustaz. Mungkin saat mendengarkan khutbah Jumat atau menunggu sholat isya atau sholat isya. Nah, ketika misalkan dalam khutbah Jumat sudah tertidur, Ustaz, mungkin capek atau gimana, itu apakah bisa mengurangi nilai ibadah mendengarkan khutbah itu atau gimana, Ustaz? Derajat. Iya. Kalau mengurangi pasti akan mengurangi. Mengurangi nilai ibadahnya pasti akan mengurangi. Seharusnya dia secara sempurna mendengarkan, tapi dia tidak secara sempurna mendengarkan khutbah tersebut. Tapi tadi kita bahas tentang berkaitan tentang batal ataupun tidak wudunya. Nah, untuk permasalahan pahala biasanya para ulama fikih tidak membahas. Karena mereka lebih membahas tentang sah, tidak, benar, salah. Nah, perbuatan ini batal, tidak, oh tidak batal. Tapi belum menunjukkan bahwa dia itu, oh berarti diterima, enggak juga diterima, demikian. Karena syarat diterima amal kan ada dua juga, yaitu mutaba'ah dan juga ikhlas kepada Rasulullah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan juga mutaba'ah. Maka apakah pasti mengurangi? Pasti mengurangi karena dia tidak mendatangkan ibadah tersebut secara sempurna. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam. Apa? Masuk dalam masjid. Nah, wanita yang haid maka diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Di sini mungkin nanti kita akan bahas lebih panjang lebar di bab haid ya. Tapi di sana ada khilaf para ulama tentang terkait berdiam diri wanita masuk ke masjid. Ada yang melarang secara mutlak, tidak diperbolehkan. Ada yang memperbolehkan kalau cuma sekedar cuma numpang jalan misalkan ataupun cuma sebentar kemudian keluar. Kemudian yang lainnya boleh asalkan tidak mengkotorkan masjid. Maka mungkin nanti kita akan bahas lebih panjang di babnya. Tapi secara kesimpulannya kalau seandainya bisa dilakukan dia di luar, karena masjid itu bagian di sini bagian ke dalam. Kalau dia di luar maka itu tidak diperbolehkan. Di luar misalkan di belakang teras disediakan, maka itu juga lebih baik bagi dia biar supaya mendapatkan ilmu dan juga terbebas dari khilafnya para ulama. Maka juga sholat Id, kita kan wanita yang haid pun diperintah untuk datang, tapi tempatnya berbeda. Bukan di tempat sholatnya para wanita, tapi diberikan di misalkan di belakang nanti tempatnya untuk mereka. Ya kalau itu bisa dilakukan di kita, misalkan di kajian, maka itu lebih baik supaya mereka tidak meninggalkan belajar dan juga lepas dari khilaf para ulama. Ini bab ihtiyatnya. Bukan karena kita kan sering kadang berarti tentang ulama pendapat ini udah nggak apa kita lakukan aja. Bukan. Mereka para ulama berpendapat A, B dan C, yaitu mereka berusaha untuk menjelaskan batas minimalnya. Bukan menjelaskan kadang kesempurnaannya. Bukan menjadikan ya udah nggak apa-apa, bismillah. Kayak kemarin beberapa sholat wudu kita sudah bahas kan? Ada batas minimal yang disebutkan oleh para ulama. Batas minimal ini dengan ulama ini berbeda. Tapi mereka sepakat di suatu sepakatan bahwa dengan melakukan hal itu maka semuanya itu lebih baik karena keluar dari khilaf para ulama. Karena kita ini ingin bersatu, bukan ingin berbeda. Nah, kalau bisa demikian itu maka lebih baik dan itu lebih ahsan. Menggabungkan antara dia bisa mendengarkan ilmu juga dan yang kedua
dia lepas dari khilafnya para ulama. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Sudah jelas Pak? Ada lagi? Oh iya Pak. Rukun wudu. Masyaallah, barakallahu fiikum. Rukun wudu dengan rukun tayamum apakah sama atau beda? Maka jawabannya beda. Rukun tayamum hanya mengusap muka dan tangan. Dan wudu maka di sana ada kepala, ada kaki. Maka berbeda antara rukunnya tayamum dengan rukunnya wudu. Dan wudu dengan air dan tayamum dengan debu. Maka rukunnya berbeda. Dan rukun tayamum lebih sedikit daripada rukunnya wudu. Begitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dengan tayamum? Oh, air tidak ada juga. Buat wudu pun tidak ada. Kira cuma di dalam kamar mandi tidak ada air, tapi di luar ada air. Enggak ya? Berarti di tempat tersebut tidak ada air. Nah, itu nanti kita akan kaitan tentang waktu dibolehkannya tayamum. Apakah sebatas tidak ada air di dalam kamar mandi ataupun di rumah kita itu sudah diperbolehkan tayamum atau belum? Maka jawabannya belum. Sampai kita mencari tempat lain, sampai di daerah lain tidak ada. Misalkan cuma di masjid ini nggak ada, tapi di sana sebelah rumah kita ada, makanya kita minta air sana. Minta air ke sana untuk kita wudu. Bahkan sampai sebagian para ulama itu mewajibkan beli air kalau seandainya dia nggak dapat kecuali air minum. Dia nggak ada nih air, kecuali ada air minum atau air yang beli, maka beli air tersebut dihukumnya oleh para ulama wajib, karena untuk digunakan untuk syarat sahnya sholat, yaitu wudu. Maka dicari dulu, kalau nggak ada baru tayamum. Kecuali kita safar, nanti kan kita ada pembahasan tentang dibolehkannya tayamum. Nah, kalau sekedar tidak ada airnya maka harus ada pencarian terlebih dahulu. Kan falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau seandainya enggak ketemu air baru fatayammamu, berwudu. Bukan sekedar enggak ada air sini, selesai nih berarti udah ya, enggak. Cari. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Ada? Tidak ada ya. Insyaallah barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita pertemuan kembali dari yang akan datang kita akan bahas tentang madhi, dan mungkin kita akan masukkan nanti dengan mani dan temannya itu wadi. Kemudian kita lanjutkan di pembatal-pembatal yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.